selamat pagi semuanya. Masih semangat untuk belajar? Nah, pastinya harus ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, materi kita yaitu masih mengenai paragraf. Nah, di mana kita tahu paragraf itu berdasarkan letaknya ada dua, yaitu paragraf deduktif dan paragraf induktif. Nah, jadi siapa nih yang tahu paragraf induktif itu apa? Nah, paragraf induktif adalah yang gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Sedangkan paragraf deduktif yaitu yang gagasan utama atau gagasan pokoknya berada di awal paragraf. Nah, sebelumnya kita kan sudah membahas itu kan kemarin-kemarin. Nah, Miss juga sudah beberapa kali memberikan contoh kepada kalian. Tapi masih ada aja yang salah dalam mengerjakan tugas. Nah, jadi pagi ini kita akan membahas tugas kita, yaitu tugas kita yang minggu lalu, yaitu kita buka buku kita ya anak-anak, halaman 75. Buku tema 1 halaman 75. Nah, tugas kita kemarin ini kan yaitu bekerja sama dalam keberagaman. Nah, kemarin kan Miss suruh kalian tentukan di dalam teks tersebut ada berapa paragraf, dan dari setiap paragraf tersebut kalian tentukan mana dia kalimat utamanya dan mana dia kalimat penjelasnya. Nah, jadi di sini kita akan membahas tugas kita. Nah, jadi anak-anak, di dalam teks tersebut ada dia 3 paragraf. Nah, ada 3 paragraf. Nah, di mana? Ini dia ya anak-anak. Paragraf pertamanya yaitu ini. Dia Edo dan kelima temannya mendapat tugas sampai sini. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Inilah dia yang satu paragraf. Nah, inilah dia paragraf pertama. Nah, paragraf keduanya yang mana, Miss? Nah, paragraf keduanya kita buka buku kita halaman 76. Nah, jadi paragraf keduanya itu yaitu yang ini. Saat percobaan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Sampai dengan sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Nah, inilah dia paragraf kedua. Sampai di sini anak-anak. Nah, paragraf ketiganya yang mana? Nah, paragraf ketiganya yang ini, yang menjorok ke dalam dia lagi. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan sampai dengan membantu meskipun berbeda agama. Nah, jadi di dalam teks tersebut ada 3 paragraf. Nah, paragraf pertamanya tadi di halaman 75 yang ini. Sedangkan yang paragraf kedua yang ini. Dan yang paragraf ketiga dia sampai yang ini. Yang ini sampai sini. Nah, itulah dia tadi paragraf yang terdapat di dalam teks bekerja sama dalam keberagaman. Nah, setelah kita tahu ada 3 paragraf di dalam teks tersebut, lalu di dalam setiap teks tersebut kita cari yang mana dia gagasan utamanya dan yang mana dia gagasan penjelasnya. Nah, jadi untuk paragraf pertama, gagasan utama atau gagasan pokoknya yaitu yang ini ya anak-anak. Nah, inilah dia. Nah, jadi di dalam teks pertama di dalam paragraf pertama itu
dia yang merupakan gagasan utamanya yaitu pada kalimat pertama. Nah, yaitu Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Nah, jadi yang kalimat pertama inilah dia merupakan gagasan utamanya. Nah, jadi kalimat kedua sampai seterusnya itu apa? Nah, kalimat keduanya itu merupakan kalimat penjelasnya. Nah, kalimat kedua mulai dari sepanjang sekolah mereka berkumpul di rumahnya sampai bekerja sama melakukan percobaan. Nah, itulah dia yang merupakan kalimat penjelasnya. Nah, jadi gagasan utamanya berada di kalimat pertama dan gagasan penjelasnya dimulai dari kalimat kedua, mulai dari sampai sini, sampai dia sampai sini. Nah, inilah dia merupakan kalimat penjelasnya. Nah, jadi dalam kalimat penjelasnya ini harus ditulis semua kalimat tersebut. Tidak boleh hanya kalimat keduanya, tapi harus ditulis semua kalimatnya. Nah, kita lanjut ke paragraf kedua ya. Nah, di dalam paragraf kedua ini, yang mana dia gagasan utamanya? Nah, jadi gagasan utama di paragraf kedua yaitu di akhir paragraf tersebut, yaitu keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Nah, jadi di dalam paragraf kedua, inilah dia gagasan utamanya. Nah, jadi gagasan utamanya itu berada di akhir paragraf. Nah, sedangkan dia yang kalimat penjelasnya mulai dari mana? Nah, kalimat penjelasnya mulai dari paragraf pertama. Mulai dari paragraf pertama sampai di dalam paragraf kedua ada berapa kalimat anak-anak? Kita cari dulu ya. Para satu. Nah, di dalam paragraf kedua kita cari dulu berapa kalimat nih. Yang pertama ini 1 sampai azan. Baru yang kalimat keduanya Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Itu kalimat kedua. Nah, yang ketiga ini. Keempat, 5, 6 dan 7. Nah, berarti di paragraf kedua ada 7 kalimat. Nah, jadi dia yang gagasan utamanya itu yaitu pada kalimat ke-7, sedangkan dia gagasan penjelasnya mulai dari kalimat pertama sampai kalimat ke-6. Nah, jadi ini dia anak-anak. Gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Inilah dia. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Nah, itulah dia gagasan utamanya atau gagasan pokoknya. Nah, ini anak-anak. Nah, sedangkan gagasan penjelasnya inilah dia. Mulai dari kalimat pertama sampai kalimat ke-6. Nah, kita lanjut ke paragraf ketiga. Nah, paragraf ketiga yang mana dia gagasan utamanya? Nah, jadi paragraf ketiga gagasan utamanya itu berada di akhir paragraf, yaitu mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, jadi inilah dia yang gagasan
utamanya berada di akhir paragraf. Nah, sedangkan kalimat pertamanya sampai Siti ikut membantu itu merupakan kalimat penjelasnya. Nah, ini semualah dia kalimat penjelasnya. Nah, jadi di dalam kalimat penjelas ini tidak boleh ditulis dia cuma satu kalimat, tapi harus ditulis secara keseluruhan. Nah, sampai di situ mengerti anak-anak? Nah, jadi di sini Miss akan memberikan teks lagi nih kepada kalian. Nah, jadi saat ini Miss akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, di mana tugasnya itu kita buka buku kita halaman 86. Nah, di sini di halaman 86 ada teks tong sampah gotong royong. Nah, ini anak-anak halaman 86. Nah, jadi Miss ingin kalian menganalisis teks tersebut. Nah, jadi soalnya yang pertama itu kalian tentukan di dalam teks tersebut ada berapa paragraf. Lalu yang kedua, di dalam setiap paragraf tersebut kalian tulis yang mana dia gagasan utama dan mana dia gagasan penjelasnya. Nah, jadi contohnya misalnya di dalam teks tersebut ada 4 paragraf Miss. Nah, jadi soal yang kedua, di dalam paragraf pertama gagasan utamanya yaitu ini. Gagasan penjelasnya dari kalimat 2 sampai sini Miss. Baru paragraf keduanya yang mana dia gagasan utama, yang mana dia gagasan penjelas. Nah, sampai dia ke paragraf terakhir. Kalian buat seperti itu ya anak-anak. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita. Selamat pagi semuanya. Dadah.